warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya sehat-sehat semua. Baiklah, di sini sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Silakan sebelum kita belajar, kita membaca doa, dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja di sini, siapa yang tahu tentang lagu-lagu wajib nasional Indonesia? Ada yang tahu? Iya, benar. Salah satunya yaitu lagu Garuda Pancasila. Sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Di sini, Ibu sudah menyiapkan instrumen musiknya. Kita ikuti bersama-sama. Ya, langsung saja kita lanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan buka bukunya halaman 91. Kita di sini melanjutkan pembelajaran yang telah kita lakukan pada minggu lalu ya, yaitu tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Hari ini kita memasuki subtema ketiga, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran pertama. Di sana silakan dibaca dulu terlebih dahulu bukunya halaman 91 pada teks supaya tetap rukun. Mari kita lakukan sikap ini. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, waktunya sudah habis. Di sini siapa yang bisa menemukan kata-kata sulit yang terdapat pada teks bacaan tadi? Ya benar, salah satunya yaitu adat. Apa sih yang dimaksud dengan adat itu? Adat adalah aturan atau kebiasaan yang telah kita lakukan dari zaman yang terdahulu. Nah, sesudah adat ada lagi kata-kata toleransi. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi itu? Toleransi itu adalah bersikap saling menghargai antara satu dengan yang lain. Nah, misalnya dalam pandangan, dalam kepercayaan, dalam kebiasaan, kita itu harus saling menghargai. Tidak boleh saling berselisih. Apabila pendapat kita berbeda, kita saling menjatuhkan. Itu tidak boleh. Kita harus ada toleransi antara satu dengan yang lain. Di sini setelah kita membaca di dalam teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini tadi. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari setiap paragraf? Ada yang bisa? Ya benar, contohnya pada paragraf pertama, negara Indonesia itu memiliki berbagai macam bentuk kebudayaan, kebangsaan, dan agama. Nah, tetapi walaupun kita berbeda-beda agama, berbeda kebudayaan, berbeda adat, nah, kita harus tetap hidup rukun dan harus tetap bersatu, jangan sampai pecah belah. Ya, begitu juga dengan mengambil kesimpulan di paragraf yang lain ya. Silakan coba lagi nanti pada paragraf selanjutnya. Nah, selanjutnya Ibu di sini ada peralatan. Kita akan uji coba. Yang pertama itu Ibu ada magnet, yang kedua spidol, yang ketiga pena, yang keempat uang logam, yang kelima penggaris,
Yang keenam ada kertas. Nah, di sini Ibu akan menempelkan dari magnet ini ke uang logam dulu. Ini ya, tolong diperhatikan. Apabila magnet didekatkan dengan uang logam, apakah dia akan menempel atau tidak? Ini ya, uang logam sudah. Selanjutnya spidol. Apakah spidol akan menempel dengan magnet atau tidak? Tidak ya. Selanjutnya kertas. Tidak bisa ya. Selanjutnya penggaris. Nempel. Pena juga tidak. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil uji coba Ibu tadi? Ya, benar, bahwa yang bisa ditarik oleh logam ini yaitu uang logam dan penggaris. Mengapa demikian? Dapat disimpulkan bahwa gaya magnet itu bisa menarik suatu benda yang terbuat dari logam. Selanjutnya, apa sih yang kamu ketahui tentang gaya magnet itu? Iya, benar. Gaya magnet adalah gaya tarikan maupun gaya tolak yang dihasilkan oleh magnet itu sendiri. Nah, gaya magnet ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu, magnet ini mempunyai kemampuan tarik-menarik benda yang terbuat dari logam. Yang kedua, sebuah magnet itu memiliki dua ujung yang berlawanan. Nah, dua ujung ini biasanya disebut kutub. Dua kutub ini berlawanan, biasanya disebut kutub selatan dan kutub utara. Yang ketiga ada jika dua buah magnet didekatkan dengan kutub yang sama, maka magnet itu akan tolak-menolak. Yang keempat, begitu juga sebaliknya. Jika dua buah magnet didekatkan dengan kutub yang berlawanan, maka dia akan tarik-menarik. Contohnya, jika dua kutub didekatkan yang bersamaan, maka dia akan tolak-menolak. Seperti ini, dia tidak akan menyatu. Tetapi, jika dua kutub berlawanan kita dekatkan, dia akan menyatu. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba yang kedua. Perhatikan ya. Di sini Ibu memakai kertas dan spidol. Perhatikan, Ibu akan melempar dua-duanya. Mengapa demikian bisa terjadi? Karena kita memiliki gaya gravitasi bumi. Mengapa setiap benda yang jatuh pasti jatuhnya ke bumi? Dia tidak akan melayang-layang seperti di angkasa, dan dia tidak akan melayang-layang di udara. Dia pasti akan jatuh ke permukaan bumi. Karena kita memiliki gaya gravitasi. Dan apa yang dimaksud dengan gaya gravitasi bumi itu? Gaya gravitasi bumi itu adalah gaya tarik yang dialami oleh suatu benda terhadap pusat bumi. Jadi, setiap benda yang jatuh pasti akan tertarik ke arah permukaan bumi. Nah, di sini ada manfaatnya gaya gravitasi itu. Yang pertama, benda-benda yang ada di bumi tidak terlempar keluar angkasa. Jadi, setiap benda di bumi ini dia mantap di bumi. Dia tidak melayang-layang di udara dan tidak melayang-layang di angkasa, terlempar kemana-mana. Seperti meja, dia tetap berada di meja. Karena apa? Karena ada gaya gravitasi. Selanjutnya, yang kedua, air laut itu tidak tumpah dan dia berada pada permukaan bumi yang paling dalam. Yang ketiga, manusia dapat berjalan di atas permukaan tanah. Contoh kita sekarang, kita bisa berdiri tegak di atas permukaan tanah, dan kita bisa duduk di atas kursi seperti ini, tidak melayang-layang ke udara dan ke angkasa. Selanjutnya ada lagi manfaat gaya magnet tadi. Nah, yang pertama, gaya magnet ini penerapannya pada
pembuatan kompas, yaitu untuk menunjukkan arah. Yang kedua, magnet ini berguna untuk memindahkan benda-benda yang berat yang terbuat dari besi. Jadi kalau ada magnet kita tidak perlu susah. Jika benda itu berat, kita tidak perlu susah mengangkatnya menggunakan tangan kita langsung, tetapi kita bisa langsung menggunakan magnet tadi. Karena magnet ini bisa menarik benda yang dari logam. Dari pembahasan, dari pemaparan yang telah Ibu jelaskan tadi, jika ada yang kurang mengerti silakan ditanyakan. Sudah mengerti semua ya? Baiklah, kita ambil kesimpulan. Pada pembelajaran hari ini kita sudah belajar apa sih yang dimaksud dengan gaya magnet, apa saja manfaatnya, benda-benda yang bisa ditarik dari kata magnet. Nah, terus apa itu gaya gravitasi, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika semuanya sudah paham, langsung saja kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Baiklah, langsung saja Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada salah, Ibu minta maaf kepada Allah. Mari kita sama-sama mohon ampun. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.